Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari ini, Jumat terakhir bulan Ramadan, insya Allah. Harapan kita semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan, juga di bulan-bulan yang lain tentu saja, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperberat timbangan amal ibadah kita, dan tercatat sebagai salah satu wasilah kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikut yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada ibu-ibu semua ya. Terima kasih banyak. Hari Sabtu yang lalu Bu Sari dan Bu Endah datang ke rumah saya menyampaikan bingkisan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih banyak dan lebih besar. Baik, kita mulai materi kita, menjaga spirit Ramadan. Bahwa hari ini kita sudah sampai pada ujung Ramadan. Tidak terasa waktu demikian cepat berlalu. Mudah-mudahan dalam 3 hari ini kita masih bisa mengisi dengan kegiatan, dengan amal ibadah yang lebih berkualitas daripada hari-hari yang lalu. Karena di akhir Ramadan seperti ini memang kesibukan kita meningkat ya. Saudara-saudara sudah mulai berdatangan, jalanan macet luar biasa. Di sisi lain ada hal-hal yang mungkin masih belum kita persiapkan dan harus ada di saat Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah semua urusan kita dan kita tetap bisa memaksimalkan ibadah kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa menjaga spirit Ramadan ini? Ketika bulan Ramadan kita semua semakin rajin dalam beribadah ya. Tilawah di bulan yang lain mungkin sehari hanya 1 juz, di bulan Ramadan ini bisa berlipat. Bisa 2, 3, bahkan ada teman saya itu 10 juz per hari. Masya Allah gitu ya. Bahkan ada beberapa hari yang lalu itu ada yang sehari semalam bisa berhasil menyelesaikan 25 juz. Jadi kalau berdasarkan riwayat Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan bisa sampai 60 kali khatam itu bukan suatu yang mustahil, apalagi bagi para penghafal Al-Quran. Yang tentu saja bacaan Al-Quran ini tidak sekedar berhenti di mulut saja, tetapi juga sampai ke dalam hati sanubari. Nah, sehingga apa yang dibaca akan terproyeksikan di dalam tingkah laku kesehariannya. Nah, bagaimana kita menjaga semangat kita supaya kita tetap ya, kita tetap bersemangat sebagaimana bulan Ramadan ini. Pada saat nanti setelah Idul Fitri, kesibukan banyak, keluarga kumpul, terkadang kita ini terlupa atau terkalahkan oleh kesibukan sehingga kebiasaan ibadah kita di bulan Ramadan tidak kita lakukan lagi di bulan-bulan yang lain. Nah, ada satu indikasi bagaimana Ramadan itu berhasil, kata Ustadz Hakimuddin Salim ya. Waktu beberapa hari yang lalu ketika beliau mengisi tausiah, beliau mengatakan bahwa salah satu indikasi keberhasilan Ramadan seseorang adalah pada saat tanggal 1 Syawal dia masih tetap berusaha untuk tilawah, ya, untuk tilawah.
Kalau di bulan Ramadan ini kita rajin sekali, kita mengejar target ya. Walaupun juga tentu bukan sekedar banyak-banyakan yang kita kejar, tetapi juga bagaimana kualitas bacaan kita dan pemahaman kita terhadap ayat suci. Nah, yang pertama yang perlu kita miliki supaya semangat Ramadan ini senantiasa ada, ya, maka kita harus melakukan segala kegiatan ibadah itu dengan ikhlas. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Insyaallah ibu-ibu semua hafal surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah setiap amal itu akan begitu mudah kita lakukan. Karena tidak ada pamrih ya. Kita tidak ada pamrih kecuali kepada Allah. Tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Ikhlas, betul-betul murni. Murni kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kita upayakan tujuannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu ghayatuna. Ya, niat ini yang harus kita terus perbaiki, terus kita bangun di dalam diri kita bahwa niatan kita adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, sikap istiqomah, ya. Istiqomah, teguh pendirian, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai amal walaupun sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah. Jadi kalau misalnya kita punya amal unggulan sholat duha misalnya ya. Sholat duha satu hari minimal 4 rakaat. Nah itu terus kita lakukan setiap hari, kecuali ada sedang haid, kecuali ada sedang safar yang tidak memungkinkan berhenti di jalan misalnya ya. Itu terus kita lakukan secara kontinu, istiqomah. Maka ini menjadi kebiasaan, ya, menjadi habit. Ketika kita sudah terbiasa, maka bukan bulan Ramadan pun kita akan melakukan amalan itu ya dengan ringan, tidak ada beban. Jadi kalau sudah biasa itu insya Allah kita tidak ada beban lagi, jadi terus bersemangat gitu ya. Nah istiqomah. Nah mungkin perlu kita ini kan, kira-kira apa amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu ya, tidak perlu modal begitu ya. Nah ya salah satunya sholat duha itu, sholat duha. Nah, hadis yang lain, an Sufyan bin Abdillah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wa fi hadisin Abi Usamah ghairaka qala kul amantu billah fastaqim. Ya. Jadi dalam hadis ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi berkata, katakan padaku ya Rasulullah dalam Islam perkataan yang saya tidak akan bertanya lagi setelah itu. Nah, dalam hadis Abi Usamah juga yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah aku beriman, ya, kul amantu billah, tsumastaqim, pastaqim gitu ya. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah. Di hadis yang lain itu, kul amantu billah, tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah dalam perkataan kita. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, maka aku beriman kepada Allah ini mengandung banyak konsekuensi. Ya. Konsekuensinya apa saja? Konsekuensinya adalah tunduk patuh atas perintah Allah. Konsekuensinya adalah menjauhi segala larangan Allah. Konsekuensinya adalah sanggup untuk
memperjuangkan tegaknya agama Allah di muka bumi. Ya. Dan banyak hal tentu kita berupaya ya, berupaya untuk menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, kemudian supaya kita bisa mempertahankan semangat ibadah, semangat beramal, semangat bekerja, berbuat dan sebagainya, maka kita harus memahami manfaat ibadah itu. Ya. Manfaat ibadah yang pertama, sholat. Ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Ini perintahnya adalah aqimis sholah, dirikanlah sholat. Bukan amalus sholah, bukan kerjakanlah sholat, bukan. Tetapi aqimis. Ya. Kalau qoma yaqumu itu mendirikan, itu beda dengan sekedar mengamalkan, sekedar melakukan. Ketika seseorang mendirikan sholat, ya, dia sholat dengan khusyuk, dia sholat dengan serius, dia sholat dengan ikhlas, ya, lurus, ya, murni karena ketaatan kepada Allah, maka sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang sudah rajin sholat tetapi masih melakukan perbuatan maksiat, berarti dia belum mendirikan, baru sekedar melakukan saja. Ya, karena di luaran sana itu masih ada ya, rajin ke masjid tapi juga rajin mabuk ya, rajin ke masjid tetapi juga menipu ya, rajin ke masjid tapi kalau hutang nggak bayar, itu juga masih ada gitu ya. Jadi sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, perlu dilatih, perlu dibiasakan, perlu ditambah ya. Yang sudah menjalankan sholat fardu secara rutin, ya, maka kemudian ditambah sholat sunnahnya. Yang sudah biasa sholat sunnah rawatib, qobla dan ba'da sholat fardu, maka kemudian ditambah sholat sunnah yang lain. Entah sholat duha, sholat qiyamul lail, sholat hajat, sholat sunnah mutlak dan seterusnya. Nah ini, jadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalaupun misalnya sudah melakukan sholat tetapi masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang buruk, juga bukan berarti berhenti sholat, tidak. Tetap harus terus berupaya untuk sholat lagi. Gitu. Nah, kemudian manfaat saum, manfaat puasa. Ketika kita memahami manfaatnya puasa, maka kita akan serius, akan berupaya untuk mendapatkan kesempatan berpuasa lagi. Di mana Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan berbagai macam puasa sunnah ya. Ada kalau yang paling sedikit diajarkan puasa sunnah Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya. Kalau 3 kali masih kurang, silahkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi 8 kali dalam sebulan. Kalau sudah 8 kali dalam sebulan masih merasa kurang, silahkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Jadi kurang lebih 14 sampai 15 hari dalam sebulan. Nah, manfaatnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada bulan Ramadan umatku diberi 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Ya, ingat di sini tidak pernah diberikan kepada orang yang sebelumnya. Ya. Pertama apa? Bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Ya, ada yang mengatakan daripada bau minyak kasturi gitu ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi. Walaupun pada kenyataan ya tetap bau sih, tetapi
Inilah salah satu keutamaan yang diberikan kepada umat Islam. Ya. Yang kedua, pada saat kita berpuasa, para malaikat memintakan pengampunan untuk mereka sehingga mereka berbuka. Jadi sepanjang kita berpuasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, malaikat memintakan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena kita manusia tidak ada yang bersih dari dosa. Semua pernah punya dosa. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Entah itu terasa ataupun tidak terasa. Kadang-kadang kita, saya kadang-kadang merasa bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang membuat orang tidak suka misalnya. Tapi ternyata akhirnya sesuatu yang saya lakukan itu menjadikan orang tersinggung, menjadikan orang sakit hati, menjadikan orang merasa ini. Nah, sehingga karena ada orang yang merasa tersinggung, merasa sakit hati, maka tentu saya akhirnya berdosa begitu. Nah, disinilah bahwa ketika kita berpuasa, maka malaikat memintakan ampunan. Memintakan ampunan bagi kita sampai kita berbuka. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Lalu setiap hari Allah Subhanahu wa taala mempercantik surga. Kemudian berfirman, hampir-hampir para hambaku yang soleh mendapati berbagai beban dan rasa sakit. Dan akhirnya mereka sampai kepadamu. Sampai ke dalam surga. Jadi Allah di bulan Ramadan selalu mempercantik surga, diperindah, dihias-hias surga itu. Supaya apa? Supaya menimbulkan daya tarik tersendiri ya bagi orang-orang soleh yang akan memasukinya. Ya, para hamba yang sedang berpuasa, ya, pada saat dia mendapati berbagai beban dan rasa sakit yang dirasakan di dunia ini, di dalam kehidupan ini, maka dia akan mendapatkan hiburan yang luar biasa ketika dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya bagi orang yang berpuasa. Nah, lalu kemudian yang tidak diberikan pada orang lain juga adalah para setan dibelenggu. Sehingga mereka tidak mampu mencapai sesuatu yang di luar Ramadan, mereka mampu mencapainya. Ya. Jadi ada hal-hal yang terhalang bagi para syaitan untuk menggoda manusia, meski dia tetap berusaha ya, karena terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Karena manusia menahan diri, menahan syahwat. Makan dan minum, kekenyangan, itu sangat mudah untuk digoda. Tetapi ketika dia menahan lapar, ya, menahan haus, kemudian syahwatnya juga berkurang, maka di sini setan terbelenggu. Setan tidak mudah untuk menggoda orang yang sedang berpuasa. Nah, lalu kelebihan yang lain yang diberikan pada umat Islam, pada akhir malam Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar? Nah, Rasulullah menjawab, bukan. Akan tetapi setiap pekerja jika telah menyelesaikan kerjanya, niscaya akan diberikan upahnya secara penuh. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Jadi ampunan Allah bagi orang yang berpuasa itu bukan hanya di malam Lailatul Qadar. Kalau di malam Lailatul Qadar itu lebih besar, ibarat 83 tahun, 3. Ya. Tetapi di malam-malam yang lain pun, setiap malam Allah memberikan kepada orang yang berpuasa ampunan. Nah, kalau kita paham dengan manfaat puasa ini, maka insya Allah kita akan semangat, ya, kita akan semangat. Walaupun tentu kita perlu menyesuaikan diri, ya, menyesuaikan diri. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak bisa mudah untuk berpuasa, ya, entah kondisi kesehatan, entah kondisi kesibukan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya.
ada dua hal yang akan memberikan kepada kita syafaat di hari kiamat yang banyak kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu puasa dan membaca Al-Quran. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya. Puasa berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari makan dan syahwat di siang hari. Oleh karena itu terimalah syafaat saya untuknya. Ya, syafaat pertolongan. Lalu Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Oleh karena itu terimalah syafaat saya untuknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu syafaat keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi pertolongan dari puasa dan Al-Quran, ya, itu sangat berarti bagi kita di hari kiamat. Nah, maka ketika kita puasa kita, tilawah kita, ya, atau hafalan kita atau tadabbur kita terhadap Al-Quran berkualitas, itu akan menolong kita di akhirat nanti. Jadi pada saat kita dalam suasana persidangan gitu ya, menunggu ketentuan Allah mau di surga atau di neraka, puasa dan Al-Quran ini datang pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita pertolongan. Nah, ini. Jadi ini menjadi kita semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas puasa kita dan juga memperbanyak tilawah kita. Jadi bukan lagi jangan, banyak orang yang mengatakan, bahkan kadang-kadang bertanya, lebih baik mana ketika kita mengejar target baca Al-Quran supaya banyak khatam begitu ya, dengan kita membaca pelan-pelan tapi kemudian berusaha memahami sambil membaca artinya gitu ya. Kita tidak bisa membandingkan seperti itu baik yang mana gitu. Tapi dua-duanya punya keutamaan. Yang banyak menghasilkan kuantitas ya, kuantitas dalam membaca itu baik. Yang kemudian berusaha untuk membaca Al-Quran tapi hanya bisa dapat sedikit karena dia sambil membaca artinya, itu juga baik. Dua-duanya baik. Nah, yang paling baik tentu berhasil banyak membaca dan memahaminya, itu lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit, semoga kita bisa untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita bisa meraih syafaat dari Al-Quran ini. Yang berikutnya adalah dengan banyak berdoa. Kita ini manusia, keimanan kita naik turun, kita juga sering lupa ya, karena manusia itu adalah tempatnya hilap dan dosa, ya, itu memang sudah takdir ya. Badan kita terdiri dari dua unsur tanah dan unsur langit ya. Ruh itu unsur langit, jasad unsur tanah ya. Sehingga ada dua hal yang saling kadang-kadang bisa saling membuat kalau jasad itu capek, pengen segera istirahat, malas-malasan gitu ya. Tapi ruh kita kemudian selalu ingin menuju Allah gitu. Nah, boleh dikata antara ruh dan jasad kadang-kadang saling bertarung. Nah, kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala akal, juga hati nurani, maka kita akan bisa memilih. Kita memilih yang mana gitu ya. Nah, maka kita perlu banyak memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus stabil, terus mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mampu untuk menjaga diri kita ini tidak bermalas-malasan gitu ya. Salah satunya adalah dengan doa. Ini ada salah satu doa yang isinya luar biasa ya, meminta kepada Allah supaya kita senantiasa dalam kondisi zikir.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa dalam kondisi zikir mengingatmu. Tolonglah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan tolonglah untuk memperbaiki peribadatan padamu. Ya. Jadi minta supaya senantiasa berzikir, supaya senantiasa bersyukur, dan juga ibadahnya yang baik. Nah ini kalau kita meminta kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan memberikan pada kita. Kadang-kadang di bayangan kita itu sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan, ya, sudah memberi pertolongan, sudah berkehendak, maka kemudian tidak ada yang mustahil. Jadi kalau pekan lalu Bu Utari bertanya gimana caranya supaya bisa banyak tilawah gitu ya, karena baru tilawah sedikit sudah menggeh-menggeh misalnya ya. Nah, kita berdoa saja, banyak berdoa. Selain kita melatih diri, ya. Menggeh-menggeh itu biasanya karena apa? Kadang-kadang napas kita belum kita latih, gitu ya. Maka kita latihan. Salah satunya dengan olahraga. Ya. Nah, sehingga Allah menolong kita untuk memudahkan kita, ya. Membaca tilawah, membaca Al-Quran, menghafal, berdekat-dekat dengan Allah dengan cara banyak berzikir dan seterusnya. Usaha yang berikutnya supaya kita tetap semangat, ya, tetap semangat sebagaimana bulan Ramadan, maka buat target, membuat target ibadah, bukan hanya target karir, bukan hanya target duniawi, tetapi kita membuat target ibadah. Jadi kita upayakan ya, ada target-target tertentu. Saya punya target sehari minimal tilawah sekian. Nah, maka pada saat saya tidak berhasil melampaui target saya itu, saya akan catat dan akan tetapkan iqob bagi diri saya. Jadi kalau misalnya saya menetapkan sehari minimal tilawah 1 juz misalnya ya. Hari itu saya tidak bisa tilawah 1 juz, maka saya anggap itu hutang. Dan saya harus bayar di hari yang lain. Gitu. Baik, kita istirahat sejenak karena sedang azan.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi membuat target. Kita buat target ibadah kita, ya. Mulai dari sholat kita, ya. Kemudian tilawah kita, kemudian sedekah kita tiap hari untuk mempertahankan semangat amal ibadah kita ketika bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan setiap hari berinfak, di bulan-bulan yang lain juga setiap hari berinfak. Meskipun hanya 1.000-2.000 ya, insya Allah kalau kita continue rutin ya, itu akan bisa terkumpul semakin banyak. Demikian juga amal ibadah. Yang berikutnya adalah membangun sikap muraqabatullah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an dikatakan Allah itu dekat dengan kita ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku ini adalah dekat gitu ya. Allah itu dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan permohonan seorang hamba apabila dia berdoa kepadanya. Tapi ada syarat. Ya. Allah memang dekat dengan kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi syaratnya fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah dia menjalankan segala perintahku dan fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, kata Allah. Jadi supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita waktu yang sangat istimewa ya, bahwa orang yang berpuasa doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan-bulan yang lain itu tidak ada jaminan begitu ya. Nah, maka kita memiliki syarat supaya doa-doa kita dikabulkan adalah fal yastajibu liwal yu'minu. Hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mendekat dengan berbagai macam amal ibadah, baik zikir, baik tilawah, baik sedekah, baik silaturahim dan sebagainya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar dapat meraih derajat tertinggi yang diharapkan setelah saum Ramadan, yaitu takwa. Ya, kita sudah hafal bahwa perintah puasa ini diberikan kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya. Nah, jadi jelas tujuannya. La'allakum tattaqun. Ya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Ya. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Beriman yang gaib itu kepada Allah. Yang gaib itu malaikat, beriman pada malaikat. Yang gaib itu bangsa jin. Ya. Kita beriman tentang adanya jin. Ya. Kemudian mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Menafkahkan sebagian rizki yang kita miliki. Dan juga beriman kepada Al-Quran. Juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, kita beriman saja. Percaya bahwa Allah dulu pernah menurunkan kitab-kitab itu. Bukan diperintah untuk mempelajari, bukan diperintah untuk melaksanakan, bukan. Yang diperintahkan untuk mempelajari, membaca, dan melaksanakan hanya kitab Al-Quran saja. Nah, jadi orang bertakwa itu seperti ini. Dia beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya, kemudian beriman pada
Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran bukan sekedar percaya pada Al-Quran, tetapi juga ada amalan-amalan yang diperintahkan sebagai wujud keimanan kita kepada Al-Quran. Ya, seperti membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, kemudian mendakwahkannya, dan juga mengamalkannya. Nah, ini adalah karakteristik orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Lalu ada juga di surat Ali Imran, ya, karakteristik orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Kalau kita lapang, harta kita lapang, berinfak itu biasa. Tetapi kalau sedang sempit, berinfak itu luar biasa. Ya, ada satu kisah seorang ibu dalam kondisi kemiskinan, ekonomi yang mepet, dia punya semangat infak. Bagaimana supaya saya tetap bisa berinfak, bisa berkontribusi terhadap dakwah Islam ini. Maka kemudian dia berupaya, dia punya keahlian memasak, maka dia masak. Dia bikin jus ya, kemudian dijual. Nah, sekian persen keuntungannya untuk infak. Infak dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang, kita juga semakin besar berinfak mudah-mudahan gitu ya. Jangan kebalik, bahkan begitu lapang malah jadi eman-eman. Oh, ternyata jadi gede infaknya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki kita dan dimudahkan, dilapangkan hati kita untuk berinfak di jalan Allah. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Orang takwa itu adalah orang yang menahan amarah. Ya, pandai menahan amarah. Dia sudah pengen gebrak meja tetapi bisa menahan diri. Ya. Karena itu perilaku tidak pantas begitu ya. Dan juga wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan kesalahan orang. Sebesar apapun kesalahan seseorang padanya, dia berusaha untuk memaafkan. Ya, maka disinilah salah satu tanda orang yang bertakwa itu dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mari kita berupaya untuk melapangkan hati kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu adalah apabila dia melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat, sesuatu perbuatan yang tercela, fahisyah, atau mendolimi dirinya sendiri, maka dia segera mengingat Allah dan memohon ampunan kepadanya. Jadi begitu tersadar, saya sudah melakukan kesalahan, maka kemudian ingat pada Allah Subhanahu wa taala lalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada manusia ya. Karena apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Kepada siapa lagi selain kepada Allah mohon ampunan gitu ya. Jadi Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka. Ya. Dan kemudian apa? Tidak meneruskan perbuatan kejinya. Tidak meneruskan perbuatan buruknya. Ini surat Al-Imran 134 135. Ya. Nah, itu yang diharapkan untuk hasil dari kita melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Ingin untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, supaya kita tetap bersemangat menjalankan ibadah Ramadan, maka kita bangun keikhlasan kita, bangun keistiqomahan kita,
kemudian kita pahami manfaat ibadah tadi. Baik saum, ya, kita tahu bahwa puasa itu mengendalikan diri yang paling baik, ya. Saum bisa menjadi syafaat, membaca Al-Quran bisa menjadi syafaat, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, infak itu juga akan menolong kita. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan betapa manfaat bersedekah, berinfak, ya. Orang-orang yang sudah mati pun ketika tahu bahwa infak itu bisa menolong, ya, maka dia ingin dikembalikan ke dunia untuk berinfak. Nah, disinilah kita menjadi bersemangat, ya, tetap semangat untuk melaksanakan ibadah walaupun kita sudah selesai, ya, walaupun Ramadannya sudah selesai, ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai Ramadan usai, ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemudian kita lupakan. Maka kalau itu yang terjadi, kalau itu yang kita lakukan, berarti Ramadan kita tidak sukses, ya. Ramadan kita tidak sukses. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebagaimana Rasulullah sampaikan, berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tidak berkualitas sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dan semoga semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan terus bersemangat, ya. Indikasi berhasilnya saum kita adalah kita menjadi orang yang semakin baik setelah saum ini selesai. Setelah ibadah ini kita laksanakan secara terus-menerus, ya. Jadi amal ibadah di bulan Ramadan, mari kita usahakan, mari kita rencanakan untuk tetap kita laksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, juga bangun semangat, semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Karena apa? Karena tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Banyak orang-orang di sekitar kita, ya, usianya masih muda, Ramadan tinggal seminggu, 2 minggu, ternyata Allah panggil. Ada orang-orang yang bahkan tahun lalu itu, bapaknya teman saya itu sehari sebelum Ramadan, di saat beliau sakit, sudah sakit lumayan parah, keluarga sudah merasa itu tanda-tanda kematian, tetapi ternyata tidak, gitu, ya. Nah, pada saat dalam kondisi sehat, bepergian, kemudian kecelakaan, sehari sebelum Ramadan beliau wafat. Nah, ini hal-hal yang akan menjadikan kepada kita semakin bersemangat untuk beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, tidak main-main dalam ibadah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita tetap berupaya menjaga spirit Ramadan ini walaupun bulan puasa sudah tidak ada lagi. Sebagaimana sahabat di masa Rasulullah dulu bahkan mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya semua hari dalam setahun itu adalah Ramadan, gitu, ya. Punya harapan besar supaya Ramadan tetap ada di dalam hati kita. Jadi kita akan terus berupaya beramal sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang yang benar-benar berkualitas dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah tadkirah buat diri saya, ya. Khususnya juga mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, ya, untuk mengisi Ramadan kali ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Tinggal 3 hari lagi, 2,5 hari lagi bahkan, karena ini sudah setengah hari jalan, ya.
dan menjadikan kita orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, monggo apabila ada yang perlu didiskusikan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.